hari ke-20 Rute UTBK SBMPTN. Satu hari satu soal, dibahas detail, datang, kerjakan, menangkan. Kali ini kita akan membahas materi perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Langsung cus pada soalnya. UD Maju selama tahun 2011 memiliki catatan sebagai berikut. Persediaan awalnya adalah Rp2.500.000, gaji karyawan adalah 4 juta, pembelian Rp7.500.000, retur pembelian Rp1.500.000, persediaan akhir 1 juta, penjualannya adalah Rp17.500.000. Harga pokok penjualan UD Maju sebesar A. 6 juta, B. Rp7.500.000, C. Rp8.500.000, D 9 juta, ataukah E 11.500.000 rupiah. Oke, harga pokok penjualan. Apa sih konsepnya? Begini, simple sekali. Contoh nih, kamu beli air mineral ya di toko jejaring ya, saya sebut merek nggak apa-apa ya, Alfamart, Indomaret lah kayak itu ya. Misalnya beli air mineral yang besar itu 1.500 ml ya, misalnya harganya Rp7.000. Umumnya sudah ada untungnya itu ya, pastinya Rp7.000. Nah, katakanlah dari harga jual Rp7.000 itu ternyata labanya atau untungnya itu Rp3.000. Ya, dijual Rp7.000, labanya berapa? Rp3.000. Maka HPP-nya itu Rp4.000 itu. Ya, paham ya? Tak ulang lagi. Harga jualnya Rp7.000, labanya berapa? Rp3.000, maka HPP-nya adalah Rp4.000. Berarti HPP itu apa? Iya, jadi HPP adalah nilai barang yang belum ada untungnya kan, nilai barang tapi yang sudah berhasil dijual loh, yang sudah ada untungnya, harus yang sudah berhasil dijual. Kalau masih di etalase, tidak boleh kamu mengatakan, oh itu ada air mineral harganya Rp7.000, oh itu HPP-nya adalah Rp4.000 karena dia ngambil laba Rp3.000. Itu masih di etalase, tidak boleh dikatakan HPP, itu masih calon HPP. Jadi HPP itu atau harga pokok penjualan adalah apa? Nilai barang yang sudah berhasil dijual tetapi belum ada laba atau keuntungannya. Nah, tentu saja perusahaan akan menghitung HPP tidak hanya satu barang. Nah, semua barang itu akan dihitung berapa nilai HPP-nya. Ya kan, yang dijual nggak air mineral saja kan, banyak kan, maka nanti akan dihitung berapa sih total nilai barang yang sudah berhasil dijual tapi belum ada labanya kan itu. Nah, maka untuk bisa mengetahui nilai HPP itu berarti perusahaan kan pasti harus punya data kan. Data apa yang namanya? Yaitu barang selama 1 tahun itu dia punya berapa jumlahnya kan itu ya, nilainya itu berapa. Itu namanya barang yang tersedia untuk dijual untuk 1 tahun itu kan itu. Nah, kalau tahu misalnya berapa yang jumlah lakunya berapa, itu kan berarti dengan cara menyelisihkan antara barang yang belum sempat laku kan itu, atau disebut dengan apa? Persediaan barang dagang akhir. Ya, jadi ketika misalnya perusahaan dalam setahun memiliki barang tersedia untuk dijual dalam jumlah tertentu ya, dikurangi dengan barang yang belum laku, berarti itulah yang terjual. Tapi nilai masih murni ya, yang belum ada labanya ya. Nah, kemudian kalau menghitung barang yang tersedia untuk dijual selama setahun bagaimana? Ini berarti harus merunut dari awal bulan ya. Jadi barang yang tersedia untuk dijual di toko itu kan ada barang lama yang belum laku yang disebut dengan persediaan barang dagang awal. Jadi persediaan barang dagang awal 1 Januari itu kan sebenarnya dari persediaan barang dagang akhir tahun sebelumnya sih ya. Ada disebut dengan persediaan barang dagang awal yang belum laku. Nah, kemudian ditambah dengan apa? Kadang kalau di toko jajaran itu kan ada truk masuk ya, truk yang ngisi barang gitu kan. Itu kan berarti apa? Dia melakukan pembelian baru selama 1 tahun. Maka otomatis barang yang tersedia untuk dijual selama setahun itu ada barang dagang awal yang belum laku ditambah dengan pembelian itu kan. Ya, tapi sifatnya pembelian yang sudah bersih. Ya, jadi itu ketika dijumlahkan berarti itulah barang yang tersedia untuk dijual dalam 1 tahun, maka ditambahkan. Nah, pembelian bersih itu yang seperti apa sih? Pembelian bersih itu adalah pembelian sama beban angkut ya, yang sudah dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, itu dinamakan pembelian bersih. Nah, itu sebenarnya urutannya begitu ya, memang sengaja saya balik ya supaya paham konsepnya dari awal. Ya, oke, sekarang mari kita lihat datanya di sini. Untuk persediaan barang dagang awalnya adalah Rp2.500.000 ya. Oke, 2,5 juta gitu untuk lebih simpel. Pembeliannya adalah 7,5 juta. Oke, kemudian bahan angkut pembeliannya adalah tidak ada ya, berarti 0. Ya, berarti ini totalnya nanti 7,5 juta ya.
Ingat ya, pokoknya beban angkut pembelian, bukan beban angkut penjualan. Soalnya kalau ada soal nanti beban angkut penjualan, tidak boleh ya. Ingat, beban angkut pembelian. Kemudian retur pembeliannya adalah 1,5 juta. Kemudian potongan pembeliannya kebetulan tidak ada datanya, berarti 0 ya. Maka nanti nilai dari retur pembelian dan potongan pembelian adalah 1,5 juta ini. Nah, kemudian dikurangi kan, maka pembelian bersihnya adalah hanya berapa? 6 juta. Maka berapa barang yang tersedia untuk 1 tahun ya? Ada barang lama yang belum laku yaitu 2,5 juta, ditambah pembelian bersih baru itu 6 juta, maka barang yang tersedia untuk dijual adalah 8,5 juta. Nah, ini sudah tahu toh barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kalau pengen tahu berapa nilai HPP-nya yang terjual, itu kan berarti harus melihat data yang belum laku kan, kan? Punya barang 8,5 dan yang belum laku atau barang dagangan akhirnya adalah 1 juta. Maka nilai yang sudah berhasil dijual adalah 7,5 juta. Ya, HPP-nya adalah 7,5 juta. Gampang sekali kan? Nah, sebenarnya kalau kita ngitung ya, kalau misalnya seandainya datanya ada lengkap, ini kan sebenarnya sudah saya untuk lebih mudah nih tak singkat-singkat gitu ya. Persediaan barang dengan awal saya singkat wal, pembelian saya singkat li ya, pembelian. Beban angkut pembelian saya singkat kut, wali kut gitu ya. Kemudian retur pembelian saya singkat re, potongan pembelian saya singkat pot, barang dagang akhir saya singkat hir. Nah, ngitung HPP itu sebenarnya kalau datanya pas ada semua ya, wali kut ini ya kurangi repot hir sebenarnya. Wali kut itu berapa itu? 10 juta kan? 2,5 tambah 7,5. Ya, berarti berapa? 10 juta. Oke, 7,5 tambah 2 kan 10 juta ya. Oke, kurangi repot hir yang warna biru nih. Berarti 1,5 ditambah 1 juta, yaitu berapa? Repot hirnya adalah 2,5 juta. Ketika dikurangin, ya 7,5 juta kan HPP-nya. Oke ya, jawabannya adalah apa? Yang B. Gampang banget kan? Oke, ikuti terus pembahasan selanjutnya. Terima kasih, semoga sukses selalu.